overview ya, pengantar tentang global health atau introduction to global health. Saya akan share hal-hal yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hal ya. Untuk hari ini yang pertama kita akan membahas definisi dari global health dan apa saja isu global health itu, kemudian antara global health dan international health seolah-olah merupakan sesuatu yang sama, tapi ternyata berbeda, dan hari ini kita akan membahas perbedaannya itu ada di aspek mana saja. Kemudian bahwa salah satu hal yang penting dibahas di dalam global health itu adalah bahwa health is human right, maka siapapun dimanapun di dunia ini harusnya status kesehatannya sama-sama optimalnya. Namun kenyataannya ada wilayah-wilayah atau orang-orang yang tinggal di wilayah tertentu atau orang-orang yang dengan karakteristik tertentu mempunyai status kesehatan yang lebih buruk di antara karakteristik yang lain atau di antara wilayah yang lain. Nah, ini kita akan membincang equality in health status. Kemudian global health itu membutuhkan kesepakatan ya. Kesepakatan dengan semua pihak secara global, maka itu ada global health agenda, ada agenda-agenda yang telah dilakukan kesepakatannya dan harus dicapai pada tahap tertentu. Dan yang perlu kita tahu lagi adalah key concepts in relation to global health. Jadi ada faktor risiko itu yang penting kita ketahui sebagai isu strategis, dalam artian kalau kita bisa mengendalikan isu strategis itu tadi, maka banyak hal status kesehatan global itu bisa diselesaikan. Dan yang terakhir, mengenal pentingnya sharing informasi untuk mencapai tujuan kesehatan global. Jadi ini hal-hal yang kita bahas, ada yang kita bahas agak panjang, ada yang cukup singkat saja ya nanti. Baik, sebelum kita ke definisi, kita perlu tahu tentang filosofinya atau historinya. Kenapa kemudian muncul global health? Bahwa munculnya itu memang masih cukup baru ya, tidak terlalu lama. Mungkin 10 tahunan yang lalu. Nah, sehingga sampai saat ini pun kita kenal sebagai konsep yang cukup baru ya, relatif baru. Nah, ini menjadi konsep yang relatif baru ini. Kenapa sih kok baru-baru ini muncul global health? Nah, ini karena ada perubahan paradigma dari penyakit infeksi sebagai pembunuh terbesar, kemudian berubah menjadi penyakit kronis ya, yang menjadi penyakit yang menjadi pembunuh ya terbesar di dunia saat ini. Jadi teman-teman mungkin nanti di slide berikutnya tidak asing lagi dengan evidence yang menunjukkan ada shifting ya, ada perubahan penyebab kematian. Ya. Yang awalnya penyakit infeksi menduduki ranking atas ya, kemudian diperkirakan 30 tahun berikutnya rankingnya menjadi menurun gitu ya.
Nah, oleh karena itu masalah-masalah seperti ini ternyata ada di atau terjadi di banyak belahan dunia, ya, dan eh, penyelesaiannya itu membutuhkan lintas sektor, dalam artian lintas bidang ilmu. Oleh karena itu, teman-teman saat ini harus sudah menambahkan lagi tadi, menambahkan prinsip health as human right. Sekarang health is politics. Salah satu hal yang penting untuk mengimplementasikan health is politics adalah kita harus bersedia melakukan kolaborasi-kolaborasi. Ya, kolaborasi lintas bidang, lintas disiplin ilmu, ya, lintas wilayah, lintas negara. Ya. Nah, dari situ maka dirumuskan definisi kesehatan global itu seperti ini. Apa itu global health? Ya, global health itu merupakan ya, masalah kesehatan yang perlu kita perhatikan karena dia evidence-nya atau terjadinya itu sudah tidak ada batas-batas negara. Di negara sini terjadi, ada di negara lain pun ada ya. Ya, contohnya COVID ya. Kemudian penyakit tidak menular loh, tidak menular kok bisa ada di mana-mana ya. Karena perilakunya yang menular. Perilakunya dipropaganda untuk terjadi. Dan kondisi-kondisi ini ya kondisi masalah kesehatan yang sudah tanpa mengenal batas-batas wilayah ini dipengaruhi oleh keadaan-keadaan atau pengalaman di negara lain ya. Ya, antar satu negara mempengaruhi status kesehatan di negara lain karena manusia melakukan migrasi ya, manusia itu terus bergerak. Nah, cara untuk mengatasinya masalah tersebut yaitu dengan cooperative action and solution. Ya, aksi dan penyelesaian bersama, ada kerjasama, ada kolaborasi. Karena memang satu negara sudah tidak mampu kalau menyelesaikan sendirian tanpa berkolaborasi dengan pihak lain. Bisa dipahami sampai di sini apa itu global health? Oke, Mbak. Insya Allah bisa, Ibu. Oke, terima kasih. Saya break dulu ya, mendengar azan soalnya. Oke, baik, Ibu.
Oke, saya lanjutkan. Berikutnya kita membahas tentang global health issue atau topik-topik apa sih, isu-isu apa sih yang dibahas, dan sepertinya teman-teman sudah bisa memahaminya dari kontrak kuliah kemarin ya, terkait dengan topik-topik bertatap muka. Ini ada non-communicable disease, ya, nanti akan di-cover atau diajar oleh Pak Dista. Emerging dan emerging infection sama dua hari oleh Bu Adista, climate change oleh Bu Globila, malnutrition or nutrition oleh Bu Nisa. Nah, urbanization and nuclear war dan bioterrorism ini secara eksplisit tidak termaktub ya, tidak tertulis di dalam kontrak yang kemarin yang dibahas, tapi nanti ini bisa masuk di SDUHH, social determinant of health ya, social determinant of health di sana nanti. Berikutnya hitungnya, nah teman-teman mesti nyimak ya, nyimak, baca dari materi yang akan disampaikan oleh masing-masing dosen. Nah, berikutnya kita akan mengetahui tentang apa sih bedanya public health, ya, international health sama global health. Ya, teman-teman kuliahnya di public health. Kemudian sekarang harus belajar dalam materi tentang global health. Apa bedanya gitu ya? Kemudian ada istilah international health. Ya. Nah, kali ini kita berangkat dari bawah dulu deh yang public health yang tahu lebih awal karena sudah mendapatkan kuliah dasar mas ya di semester 1 atau 2 ya. Satu ya. Oke, yang public health ya, teman-teman sudah tahu, tapi mungkin ini yang belum disadari ya. Jadi public health itu health problem isu nasional dan regional, menyelesaikan, membahas masalah kesehatan dalam batasan wilayah nasional ya, negara ke bawah itu mana, provinsi, kabupaten, level terendah ya, sampai populasi wilayah terendah. Nah, kalau perawat sama ya perawat itu biasanya ini sampai family health ya, atau komunitas juga ada ya, tapi kita lebih luas ya. Tujuannya adalah promote health of the population through prevention and health promotion including sanitation. Jadi Anda sudah tahu ya teman-teman, concern dari public health ini promosi dan prevensi, yang mempromosikan pola hidup sehat, mencegah supaya tidak terjadi penyakit. Termasuk apa? Termasuk sanitasi harus diperbaiki. Karena sanitasi merupakan key risk factor health problem. Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh karena situasi sanitasi yang buruk ya. Ada diare, stunting, ispa, ya, banyak kan penyakit infeksi yang menular, waterborne disease ya.
dan seterusnya. Nah, kemudian di atas public health itu ada international health. Kalau public health tadi pembahasannya atau area kajiannya satu negara ya, sampai lingkup populasi ke bawah, di bawahnya. Ya, provinsi sampai komunitas. Kalau international health, problem and or concern beyond frontier, ya, beyond frontiernya perbatasan. Jadi concernnya itu negara, masalah kesehatan di sebuah negara sama perbatasannya, berarti ada negara tetangganya gitu ya, tetangga dekat. Ya biasanya tetangga dekat itu kan ada karakteristik yang mirip-mirip begitu. Biasanya terdampak juga ketika ada masalah di sini, ya tetangganya juga bisa terdampak. Berikutnya, focus on solving health problem in developing countries. Ya, international health itu fokus menyelesaikan masalah-masalah kesehatan di negara berkembang. Siapa sih negara berkembang? Ya, dengan kata lain, gampangannya gitu, negara miskin. Negara yang berpendapatan rendah, negara yang sering terjadi konflik, perang, begitu-begitu. Ya. Itu yang dibahas di international health. Kadang masalah kesehatannya khas ya. Gizi buruk, ya, stunting, penyakit menular yang masih banyak ya, TBC, kemudian kematian ibu, kematian anak. Itu. Kemudian masalah-masalah kesehatan karena bencana alam, karena peperangan. Nah, itu concern dari international health. Berikutnya di atasnya lagi ada global health. Ya, kalau public health tadi satu negara, kemudian international health itu negara dengan tetangganya atau di region tertentu. Misalnya HIV/AIDS itu di negara-negara sub-Sahara Afrika gitu ya. Masalahnya ngumpul di sana, itu international health. Kemudian kalau global health itu ya sesuai dengan definisinya tadi, health problem no boundary ya. Masalah kesehatannya sudah tanpa batas ya. Semua negara ada. Health in the interconnected context globalization extend beyond problem on and capacity of one country. Jadi masalah kesehatannya ini itu determinannya ya, faktor-faktor yang menyebabkannya itu sudah sangat kompleks ya, interconnected context. Kemudian ada kaitannya dengan globalisasi. Kemudian masalah dan penyelesaian masalahnya sudah melampaui kapasitas sebuah negara untuk mengatasinya. Maka dia butuh saling berkolaborasi. Saling bekerja sama. Dengan siapa? Dengan semua pihak, dengan siapapun. Ya. Ya, contoh konkret yang sedang kita alami sekarang tentang pandemi COVID, ini kan masalah global health. Kalau hanya dipandang sebagai public health, ya, yang mempromosikan menggunakan masker, mempromosikan masker tok, ya tidak selesai. Ya, karena dampaknya sudah tidak hanya soal terinfeksi atau tidak. Ya, karena dalam rangka mencegah supaya tidak terinfeksi, orang harus sebaiknya tidak melakukan mobilitas gitu ya. Dan tidak semua orang bisa hidup tanpa dengan mobilitas. Ada orang yang hidupnya harus dengan mobilitas gitu. Ini butuh interkoneksi dengan berbagai aspek. Nah, selain ini skupnya bertingkat ya, mulai public health, international health, dan global health, dari sejarahnya pun
juga beralur ya, ada alurnya. Ya. Jadi yang lebih dahulu ada, yang kita pahami, kita kaji, dan dulu banyak berkembang itu ya public health. Ya, dia berkembang sebagai disiplin ilmu abad pertengahan ke-19 di Inggris ya, di Eropa dan di Amerika. Concerned more with national issue, ya, isu-isu nasional. Jadi ini antar negara bisa berbeda-beda isunya. Kalau di Indonesia sekarang stunting, misalnya. Kalau di negara lain belum tentu stunting. Indonesia masih TBC ya. Di Australia sudah tidak. Tapi supaya mereka tidak lagi bermasalah dengan TBC, maka mereka punya kebijakan yang masuk Australia harus benar-benar bersih dari TBC gitu. Public health. Ciri khasnya adalah data and evidence to support action. Ya, jadi aksi-aksinya dia butuh data dan bukti-bukti ilmiah. Contohnya teman-teman kemarin yang melakukan PBL ya, membutuhkan data. Melakukan analisis situasi terlebih dahulu gitu ya. Melakukan kajian masalahnya apa untuk mendukung aksi, mendukung penyusunan program-program yang sesuai dengan situasi dan kondisi di populasi. Ya kan, ini fokus on population. Ya. Kemudian tujuannya adalah untuk keadilan sosial. Tapi keadilan sosial di level satu wilayah ya. Emphasize on prevention versus cure. Jadi lebih menekankan pencegahan. Kalau international health ini datang kemudian ya. During past decade di 10 tahun yang lalu. Nah, concernnya di penyakit-penyakit tropis. Di dunia ini kan ada wilayah-wilayah tropis ya, tidak semuanya negara yang merupakan negara-negara tropis, tapi Indonesia termasuk negara tropis. Nah, dengan situasi tersebut ada masalah-masalah kesehatan tertentu yang khas ya di daerah tropis. Nah, kajiannya mereka yang mengkaji itu ini termasuk kajian international health and concern with condition ya, kondisi tertentu, perang, bencana alam ya, terutama di negara-negara miskin. Saat ini masalah kesehatan di Afghanistan ya, di Kabul itu international health. Ya, yang bergerak international health. Nah, cenderung one way flow of good idea. Jadi ada negara yang mampu memberi bantuan ke negara yang butuhkan tersebut. Ya. Bilateral biasanya, bilateral. Bisa juga multilateral, tapi sudah memang ada divisi khusus menangani masalah-masalah kesehatan di negara berkembang. Kalau global health ya mengacu kepada definisi tadi ya. Requiring greater interdisciplinary approach. Nah, membutuhkan pendekatan interdisipliner yang lebih besar. Misalnya kalau teman-teman Kesmas Public Health tidak berkolaborasi dan promosinya berhenti di ayo cuci tangan pakai sabun saja, pakai leaflet, pakai keliling kampung halo-halo begitu ya.
tidak mampu benar-benar membentuk orang berperilaku cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Nah, supaya benar-benar membentuk perilaku, ya harus ada fasilitasnya, disediakan tempat cuci tangan pakai sabun itu dengan air yang mengalir itu. Nah, itu siapa yang punya ilmunya? Ya, teman-teman teknik, entah teknik apa gitu ya, bekerja sama dengan itu. Itu namanya contoh dari interdisiplinary. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Ya sama seperti kita belajar dari YouTuber itu ya. Kalau ingin meningkatkan follower kan dia berkolaborasi dengan sesama YouTuber ya, supaya bisa eksis, supaya lebih bisa punya banyak massa. Oke, saya punya ilustrasi yang menarik bagi saya, tapi belum tentu ya bagi teman-teman ya. Nih, gambar ini. Oke, saya undang teman-teman berpendapat. Apa yang Anda tangkap? Apa pesan dari gambar ini menurut teman-teman? Ya, terserah deh. Subjektif boleh. Silakan. Izin berpendapat, Ibu. Ya, silakan Mbak Hilda. Menurut saya untuk Coca-Cola ini jika dikaitkan dengan global health, Coca-Cola ini kan merupakan salah satu minuman yang sudah mendunia, Ibu, menurut saya. Jadi tidak hanya di Indonesia, mungkin di seluruh dunia mengenal yang namanya minuman Coca-Cola. Nah, jika dikaitkan dengan permasalahan kesehatan, Coca-Cola ini merupakan salah satu minuman yang dia itu dapat meningkatkan penyakit tidak menular. Jadi mungkin prevalensi kejadian penyakit tidak menular dan salah satu penyumbangnya adalah minuman Coca-Cola baik di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Jadi untuk penyelesaiannya sendiri itu tidak bisa kita selesaikan di satu negara karena memang ini sudah lingkupnya di banyak negara, jadi perlu adanya kolaborasi untuk bisa menghentikan atau mungkin meminimalisir persebaran dari adanya Coca-Cola ini sendiri, Ibu. Terima kasih. Contoh, ya terima kasih Mbak Hilda, baik sekali ya jawabannya. Contoh konkretnya apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi PTM dari Coca-Cola ini? Mungkin kalau secara personal sendiri dari kita sebagai konsumen itu mengurangi untuk tidak mengkonsumsi Coca-Cola itu sendiri, Ibu. Itu public health. Oh. Itu masih public health approach. Kalau global health approach, mungkin kolaborasi dari segi pemproduksian Coca-Cola, Ibu. Dari mungkin seperti kalau di Indonesia ada Indomart, Alfamart kayak gitu, Ibu. Gimana kolaborasinya? Mungkin bisa mengintervensi bahwasannya mengintervensi dari apa yang kita ada, maksudnya apa kita menyampaikan kepada pimpinan yang mempunyai pabriknya, bukan pabriknya, pemasarannya, kalau misalkan Coca-Cola ini itu dapat mempengaruhi kesehatan. Mungkin kita bisa memberikan data-data terkait tentang apa sih sumbangsi Coca-Cola ini untuk penyakit tidak menular, Ibu. Iya. Masih dalam rangka promote ya. Oke, tapi ada upaya komunikasi ya. Komunikasi lobbying ke pihak lain di luar sektor kesehatan ya. Ya, Coca-Cola ini luar biasa dan biasanya gandengannya itu konsumsi ayam crispy ya, Pizza Hut, burger, apa lagi yang jadi semakin berisiko untuk PTM itu semakin tinggi. Penyakit tidak menular loh ya, tetapi bisa terjadi di banyak negara loh. Karena apa? Efek apa? Marketing. Dan marketingnya luar biasa. Teman-teman kalau minum Coca-Cola, apa yang dirasakan? Bukan taste ya, tapi feel. Feel. Rasanya gimana sih kalau minum Coca-Cola itu? Kalau taste-nya kan ternyap-ternyap gimana gitu ya. Kalau feel.
Mbak Vega kayaknya ini buka mic ya Mbak Vega. Ya Ibu, mungkin kalau Coca-Cola rasanya itu lebih ke nyaman aja karena kan biasanya Coca-Cola itu disajikannya kan dingin Ibu, jadi kayak menyegarkan seperti itu. Oke. Ada lagi punya teman lain punya perasaan yang berbeda? Perasaan ya, bukan rasa ya. Kalau minum Coca-Cola perasaannya gimana ya? Lebih bersemangat Ibu. Bersemangat. Kayak apa lagi? Izin Ibu, apakah suara saya terdengar? Iya, sekarang terdengar Mbak. Silakan Mbak Debbie. Kalau untuk perasaannya biasa kalau saya ya pribadi kalau saya lagi kelas online terus ngantuk terus biasanya suka minum soda gitu termasuk Coca-Cola. Jadi kayak ngantuknya itu hilang gitu karena rasa dari Coca-Cola itu tadi yang bersoda. Ya, itu masih taste, feel. Manis ini Bu. Oke, silakan. Mungkin untuk perasaan ketika minum Coca-Cola itu ialah kita dapat mengikuti perkembangan zaman karena kita tahu bahwasanya Coca-Cola adalah minuman global yang itu dipandang oleh beberapa orang itu sebagai minuman yang kelasnya itu lebih tinggi daripada minuman-minuman lokal seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, di situ poinnya. Dan itu sengaja dibikin oleh iklan. Supaya apa? Supaya banyak yang membeli. Ya, itu urusan kapital ya, pengumpulan modal. Dulu waktu saya kecil di desa, saya minum Coca-Cola 1 tahun sekali. Ketika Lebaran berkunjung ke rumah orang kaya Pak Kaji. Jadi benar tadi cerita sama siapa tadi. Jadi merasa naik 1 kelas gitu ya. Ya, status sosial, merasa keren ya, orang yang keren karena ini minuman internasional begitu. Nah, akhirnya banyak yang minat. Padahal ternyata ini minuman yang bukan termasuk minuman sehat. Ternyata menjadi faktor risiko kalau konsumsinya berlebihan ya, tidak sesuai standar minimal supaya tidak menyebabkan penyakit. Kalau berlebihan ya penyakitnya ya ini kan berkarbonasi, kalorinya tinggi dan seterusnya. Nah, maka upayanya apa yang bisa kita lakukan? Nah, upayanya tidak cukup dengan upaya public health. Kalau ingin menyelesaikan masalah global health, ya PTM misalnya ini kan diabetes ya, diabetes mellitus gitu ya. Kalau kita masih pakai public health approach tadi, kita bikin leaflet atau kirim WhatsApp ke individu-individu, jangan minum Coca-Cola gitu. Atau bikin poster jangan minum Coca-Cola. Nanti dampaknya begini loh. Itu masih public health. Ya, tapi kalau sudah kita pandang sebagai ini global health issue, maka kita harus terbuka. Bidang apa saja sih yang terkait dengan Coca-Cola ini? Ya. Jadi sangat mungkin kita akan tahu dan sebelumnya tidak terpikir bahwa ternyata dengan berkolaborasi, dengan berdiplomasi ke lembaga ini ternyata bisa loh mengurangi PTM ya. Mungkin kita perlu ke bagian perdagangan. Ada pembatasan ya, pembatasan bahwa Coca-Cola hanya boleh dijual di mana gitu misalnya ya. Ke food
security-nya, security keamanan pangannya, dan seterusnya. Contoh lagi, masih terkait dengan PTM ya. Karena selain PTM ini karena disebut penyakit tidak menular itu ya, jadi seringkali tidak hanya di global health, public health pun sering terabaikan ya. Jadi intervensi programnya itu tidak semasif dan tidak sestruktural untuk penyakit menular. Ya. Jadi memang sekarang ada seksi PTM di Dinkes ya, tapi program intervensinya masih yang tanpa adalah posyandu PTM. Ya, dan posyandu PTM itu ya masih hanya begini, diukur kadar gula darahnya, diukur tekanan darahnya kepada orang-orang yang di usia 15 tahun ke atas, terus berhenti. Tapi intervensinya hanya cerdik, germas, orang-orang disuruh mengkonsumsi buah dan sayur lebih banyak. Nah, itu masih public health. Ya, mengubah orang suruh makan buah dan sayur, tetapi orang tersebut dalam kondisi untuk memenuhi kebutuhan energi saja sulit misalnya. Ya, keuangannya hanya cukup untuk beli beli beras sama garam misalnya. Ya, saya tuh pernah di pendampingan ke desa itu melihat anak-anak sekolah SD itu ke sekolah bawa nasi sama pete, nggak ada lauknya. Nah, maka penyelesaiannya kan bisa dengan ekonomi ya, peningkatan ekonomi atau dengan agriculture ya. Negara punya kebijakan memberi subsidi kepada petani ya supaya mau menanam buah. Nanti buahnya dibeli oleh negara dengan harga yang pantas ya, petani juga untung, kemudian dijual ke masyarakat dengan harga murah. Masyarakat bisa mengakses atau bikin gerakan punya tanaman buah dan sayur di rumah. Maka kita harus tahu ya siapa saja yang terkait dengan isu tersebut dan siapa saja yang kemungkinan bisa kita ajak berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu yang skill-skill itu yang perlu diasah oleh teman-teman. Jadi cara berpikirnya sudah harus luas, harus berkembang. Penyelesaian masalah tidak berhenti di penyuluhan begitu ya. Tidak berhenti, ya belum selesai itu. Nah, ini cerita berbagai isu. Ya, bedanya isu tersebut kalau hanya kita pandang sebagai isu kesehatan dan kalau kita pandang sebagai isu global. Tapi kalau dipadukan menjadi global health issue, ya. Yang pertama, cigarette smoking, ya, rokok. Nah, selama ini orang kesehatan yang ketika belum terbuka bahwa ini adalah bagian dari isu global, promosinya hanya cara-cara untuk mengurangi penyakit akibat merokok, ya masih klasik ya. Iklan yang memperlihatkan orang sakit dan ternyata tidak menurunkan perilaku merokok orang-orang di Indonesia begitu ya. Kita terus menginformasikan merokok itu
menyebabkan penyakit kemudian meninggal loh. Mereka punya tandingan. Pak, bapak itu loh merokok sampai saiki nggak mati-mati. Bapak yang satunya nggak merokok wis mati ya, kadang-kadang seperti itu. Karena kalau kita berhenti di health issue tidak cukup untuk mengurangi masalah kesehatan yang disebabkan oleh cigarette smoking. Kenapa? Ya, karena tobacco is a multinational business with global marketing strategies. Dia bisnis multinasional, ya, tidak lagi hanya nasional, itu kecuali rokok kretek atau rokok tingwe yang ngelinting dewe itu ya, yang lokal. Tapi kalau rokoknya sudah mild ya, atau Marlboro itu kan sudah miliknya Philip Morris Amerika. Prinsip kapital modal berdagang laba itu ya lebih kuat. Nah, untuk produknya supaya disukai konsumen, dia menggunakan teknik-teknik marketing, strategi marketing yang luar biasa. Coba teman-teman amati iklan rokok. Coba bandingkan dengan iklan mengajak berhenti merokok. Bagaimana kesan Anda? Siapa yang mau berpendapat? Pernah mengamati nggak? Walaupun tidak sengaja kan tahu ya. Oke, silakan Mas. Oke, mungkin untuk iklan rokok itu terkesannya dia cukup tidak mengikuti zaman ini. Karena yang saya lihat sejauh ini kayak iklan-iklan ataupun promosi rokoknya itu lebih masif. Contohnya mereka menggandeng kayak band-band yang itu banyak digemari oleh anak-anak dan juga saat ini tuh sedang trending. Sedangkan proses kita untuk promosi kesehatan utamanya dalam bidang rokok itu cukup konvensional. Mengapa saya katakan demikian? Ya benar, salah satunya itu dengan adanya pemasangan gambar-gambar yang menakutkan. Nah itu menurut saya malah apa ya, terlalu konvensional, tidak apa ya, tidak menarik untuk kita lihat seperti itu. Mungkin itu Ibu yang saya. Ya, exactly, tepat itu. Jadi tidak cukup kan, perlu strategi lain. Kita perlu membuka diri bahwa ini adalah global health issue. Ya, penyelesaiannya tidak cukup dengan itu. Nah, pernah ada ide menarik dari pegiat tentang rokok, tapi dikaitkan dengan isu ekonomi. Meningkatkan harga rokok yang mahal menjadi mahal, begitu ya. Pernah kan bahas cukup ramai itu. Nah, itu berarti sudah memakai global health perspektif ya untuk menyelesaikan masalah perilaku merokok. Ya, jadi merokok dinaikkan harganya mahal, kemudian perlu ada regulasi yang ketat dan implementasi law enforcement-nya juga harus ketat. Nah, ini kan berkaitan dengan hukum ya penegakan hukum. Jadi untuk masalah kesehatan tapi diselesaikan salah satunya dengan penegakan hukum. Nah, sekarang di Indonesia siapapun bisa membeli rokok deh. Nah, kalau di beberapa negara di luar negeri kan tegas mengimplementasikan peraturannya. Memang hanya untuk 18 tahun ke atas ya, kalau yang di bawah itu nggak beli. Tidak dilayani. Ya. Apapun. Ya, kalau Indonesia digoda sedikit, disogok sedikit sudah dikasih. Nah, itu ya. Izin Ibu boleh bertanya? Boleh, silakan. Begini Ibu, seperti yang kita tahu bahwa rokok itu kan apa ya, termasuk permasalahan kesehatan gitu. Nah, saya pernah waktu semester yang lalu kalau tidak salah, saya belajar, kebetulan salah satu dosen di kampus saya itu mengatakan bahwa rokok itu memang berbahaya, tapi untuk dana dari cukai rokoknya sendiri itu digunakan untuk menutupi apa ya kalau dibilang tagihan-tagihan yang
tagihan-tagihan jaminan kesehatan begitu Bu, kayak BPJS gitu-gitu. Nah itu gimana ya Bu? Sementara kita kan sebagai tenaga kesehatan maunya masyarakat itu berhenti merokok untuk mengurangi penyakit-penyakit yang diakibatkan rokok, tapi di Indonesia sendiri cukai rokok itu dananya dipakai untuk menutupi inflasi dari BPJS, KIP, dan sebagainya. Itu gimana ya Bu? Ya, memang iya terjadi. akhirnya kontraproduktif dengan pejuang anti rokok. Karena mereka yang merokok merasa berjasa. Iya, itu. Nah, intinya kan begini, intinya kan itu menyiratkan bahwa diplomasi teman-teman yang berjuang untuk mengurangi perilaku merokok, tantangannya luar biasa. Ya, dan tidak cukup dengan cara-cara yang biasa. Ya, tantangannya luar biasa. Banyak pihak yang menentang, ya. Yang menentang tidak hanya yang perokok. Misalnya pengusaha rokok itu juga belum tentu merokok loh, tapi dia menikmati dari proses itu. Nah, strateginya kadang kita perlu gradual ya. Gradual, bertahap. Misalnya tidak frontal dengan melarang merokok, tidak. Misalnya mengatur. Makanya ada pilihan apakah kawasan terbatas merokok atau kawasan tanpa rokok. Nah, kalau kawasan terbatas merokok, nah masih memberikan toleransi kepada orang yang merokok, tapi di tempat-tempat tertentu dong, begitu. Maka kemudian ada, nah ini mulai diterapkan ya, yang ketat itu di kereta api. Ya, kereta api itu sudah mulai ya, PT KAI sudah cukup bagus menerapkan kawasan tanpa rokoknya. Jadi kalau benar-benar diketahui ada yang merokok di Borjes, langsung diturunkan di stasiun berikutnya. Nah itu kan paling tidak dalam fase orang yang merokok ya, dalam fase perjalanannya dari stasiun pertama dengan stasiun tujuan, dia kan tidak merokok, menahan diri tidak merokok. Nah, paling tidak pada hari-hari tertentu kalau dia melakukan perjalanan, jumlah rokok yang dihisap berkurang. Nah, kalau dia sering melakukan perjalanan akan semakin banyak berkurang. Nah, gradual begini ini, kalau kita banyak berhasil melakukan advokasi ke institusi-institusi pelayanan massal seperti ini, dan penegakannya bisa bagus seperti PT KAI, tentunya orang-orang yang merokok ini kemudian secara sadar berpikir ulang ya. Berpikir ulang, mungkin sebaiknya berhenti merokok dan seterusnya. Jadi gradual, bertahap ya. Misalnya lagi apa ya, teman-teman mengadvokasi ke pemerintah daerah supaya kantor-kantor pemerintah itu ya ketika pelayanan tidak boleh ada yang merokok. Misalnya nggak boleh merokok di kantor misalnya. Kalaupun merokok disediakan tempat tertentu. Nah itu kan paling tidak misalnya dalam sehari biasanya kalau bebas ya bebas merokok itu bisa berapa batang. Tapi kalau ada aturan seperti itu dan benar-benar ditegakkan ya bisa mengurangi. Ya, bisa berkurang. Jadi sangat mungkin ya kalau menurut pengamatan saya menginginkan zero smoker di dunia ini kayaknya utopia ya, impossible ya. Tetapi bahwa tujuan kita itu kan ke ujungnya itu kan berkurangnya penyakit tidak menular yang salah satunya disebabkan oleh rokok atau paparan asap rokok. Nah, yang akhirnya teman-teman kesehatan harus berstrategi. Ini bisa dialihkan kemana ya komunikasinya untuk mengurangi perilaku merokoknya itu. Ya,
Jadi dengan banyak membatasi aktivitas merokok di layanan publik, orang-orang juga akan berpikir ya, kok merokok semakin sulit ya. Akhirnya udah lah, akhirnya lama-lama lupa nggak ingin merokok. Bisa saja seperti itu. Nah, Indonesia memang sampai saat ini belum bersedia menandatangani kesepakatan global terkait rokok, ya, tobacco control, ya, karena masih merasa butuh dengan cukainya untuk biaya pembangunan. Nah, apalagi Jember ya banyak ya, punya tembakau, perkebunan tembakau, ada pabrik ya dan seterusnya, itu ada pembagian cukai dari pemerintah ke daerah-daerah itu dan cukup besar. Nah, ini dibutuhkan keberanian, ya, dibutuhkan keberanian mengambil keputusan dari pimpinan pusat sana. Nah, keberaniannya bagaimana? Itu dengan hak diplomasi itu memang tidak sekali dua kali, atau mungkin dibutuhkan beberapa generasi, atau mungkin teman-teman SKM harus ada yang jadi pimpinan gitu, presiden atau bupati ya, untuk bisa mengambil keputusan puncak seperti itu. Begitu Mbak Debbie pendapat saya. Tapi memang kenyataannya begitu, masih begitu di negara kita. Ya. Ya. Jadi strateginya itu tidak harus berhadapan-hadapan terus ya. Ya, kita harus cari strategi yang cerdas ya. Untuk sebetulnya kita mau ke sini tembakannya, tetapi kita muter dulu deh cari cara begitu. Nah, di sini Bu. Oke, silakan Mas Fiskan. Oke, terkait rokok juga ya Ibu ya. Nah, ini cukup menarik yang disampaikan sama Mbak Debbie tadi, bahwasanya rokok memberikan sumbangan untuk menutupi BPJS. Nah, namun menurut pandangan saya sendiri ya Ibu, untuk hal ini memang sudah sepatutnya, karena kan rokok itu sendiri kan menyebabkan penyakit Ibu. Nah, itu kan kalau menurut saya pribadi itu ketika sumbangannya besar, yaitu sesuai dengan konsekuensi yang timbul dari rokoknya itu sendiri. Nah, mungkin emang yang agak susah itu di pemerintahannya, karena ya ketika kita melakukan perbandingan, dan kebetulan saya juga sering ikut kajian-kajian tentang rokok seperti itu Ibu. Nah, itu setelah dilakukan perbandingan antara pembiayaan untuk menanggulangi masalah rokok dengan cukai rokoknya itu sendiri, itu cukup jauh Ibu. Nah, itu apa ya? Lebih banyak pembiayaannya ya. Ibu. Nah, itu kayak apa ya? Hasilnya udah kelihatan dengan mata kepala kita, bahwasanya masanya itu lebih besar daripada cukai yang diberikan. Namun kenapa hingga sekarang menjadi problematika bagi para penggiat rokoknya itu sendiri ataupun para FCTC itu sendiri untuk menghentikan itu ataupun menjelaskan itu kepada negara seperti itu. Karena hingga saat ini pun banyak surat-surat ataupun surat edaran yang sering diberikan kepada sekretariat presiden ataupun Kementerian Kesehatan itu pun masih belum ada respon yang enak untuk kita terima sebagai seorang penggerak di bidang rokok. Itu mungkin jadi kendala juga Ibu, gimana sih pola pikir dari pemerintah terkait hal itu seperti itu? Ya, ya itu tadi kita juga mengubah strategi juga, perlu mengubah strategi juga supaya mereka yang berpola pikir seperti itu bisa berubah begitu. Kalau yang sini begini terus, yang situ ya begitu terus itu. Ya, karena polanya sudah terbaca. Oleh karena itu gradual dan bertahap, kemudian kita tahu dari sini nanti tujuannya ke sana, itu bisa lama-lama bisa mencapai. Tapi tentunya targetnya jangan sampai zero deh, agak susah kalau itu. Ya sulit, nanti frustasi sendiri ya. Frustasi sendiri.
karena mereka juga mengatasnamakan human right begitu ya, hak untuk merokok dan seterusnya. Kemudian yang dibawa mereka itu juga kepentingan mereka, mengatasnamakan petani, mengatasnamakan pedagang, mengatasnamakan banyak pihak, itu juga kadang-kadang membingungkan orang yang belum bersikap begitu. Kadang-kadang membingungkan orang bersikap, belum bersikap. Nah, karena itu kalau saya sih lebih ke ini deh perjuangannya itu, misalnya diimplementasikan ke sebuah kebijakan dan program itu ya kawasan terbatas rokok tadi ya, di pengaturan. Kemudian terkait dengan tadi bukti bahwa lebih banyak biaya daripada sumbangan dari cukai rokok untuk menutupi defisit BPJS ya pada waktu itu, pernah ada ide kalau yang menderita penyakit tidak menular itu kemudian ditelusuri dia juga perokok, dia tidak bisa dijamin ya. Seperti itu. Bisa juga itu dipilih loh suatu saat. Tidak dijamin pembiayaannya. Ya misalnya ada pasien yang menderita penyakit jantung koroner gitu ya, harus bypass dan seterusnya. Kemudian coverage dari BPJS kan besar gitu ya klaimnya. Kemudian, nah ini anamnesisnya harus detail tentang riwayat merokoknya ini. Kalau diketahui, oh ini diperberat ini, jadi tidak dijamin, dia harus bayar sendiri, BPJS tidak menjamin. Berani nggak membuat keputusan seperti itu? Nah bisa saja, tetapi mengambil keputusan itu kan kita sometimes harus berani, dan sebetulnya kadang-kadang saat ini kita juga tidak tahu secara hierarki benar tidaknya. Kan seperti itu. Ya. Nah, cara lain adalah mengedukasi sejak dini ya, keluarga, masyarakat. Walaupun ini masih ranah-ranah cara-cara public health ya, tapi nggak apa-apa. Dalam artian menyelesaikan masalah global bukan berarti meninggalkan secara keseluruhan cara-cara public health. Tidak seperti itu maksud saya, tetapi maksud saya adalah kalau kita hanya mengandalkan strategi public health itu tidak akan selesai cukup. Jadi perlu kita memperluas perspektif kita. Ini masalah global, maka perlu dilakukan strategi diplomasi kesehatan global. Ya. Jadi seandainya misalnya untuk mengurangi perilaku merokok di Indonesia, kemudian kita berhasil mengajak petani untuk tidak menanam tembakau, itu pun tidak berarti Indonesia tidak ada rokok. Ya, karena tadi multinasional bisnis ya, itu tidak berarti tidak ada rokok. Tetapi seandainya secara global banyak kesepakatan yang menekan pada banyak negara, ya tentunya negara itu semakin sulit bergerak, bisa saja lama-lama bersedia menandatangani. Itu Mas kan di Kopdar ya, FFCC ya. Ini sekali persoalan rokok ini ya. Karena itu tidak ada nilai tembakau, karena multinasional dia ada impor, ada ekspor dan seterusnya. Dan akhirnya diperlukan kebijakan multi sektor. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan ya, kita membincangkan aspek lain. Ini sudah jam 9. Obesitas pun demikian ya. Ini
berikutnya ya, selain merokok tadi. Dan ini juga terkait dengan food retail tadi. Ya, contohnya Coca-Cola, fast food dan lain-lain. Kemudian SSI, Sexual Transmission Infection. Angkanya juga terus meningkat. Ini karena ada peningkatan. Ya, kalau hanya LHC kan, ada perilaku seksual dengan multiple partner gitu ya. Kemudian pencegahannya promosi untuk saling jaga. Begitu aja jalannya. Tapi ada pendekatan berpihak dan generasi, ada pertukaran tenaga kerja, pertukaran pelajar dan seterusnya. Dan orang kalau sudah pernah seksual aktif untuk menjadi inaktif itu akan susah. Maka anak itu strateginya adalah kondusif terjadi menjadi penting ya. Oke, alkohol demikian ya. Alkohol juga menjadi dulu banyak dan masalah kesehatan di anak. Penyelesaiannya juga cukup rumit. Ya, kalau di Indonesia penyelesaiannya adalah hanya menyita botol-botol masih dari toko warung gitu ya, kemudian dihias dengan apa itu alat untuk merayakan jalan raya itu ya. Tapi produksinya nggak bisa selesai. Tapi secara kesehatan saya tidak mendengar ya program cukup masif untuk ini. Pengurangan kebiasaan minuman keras masih dipakai pendekatan hukum, pendekatan moral begitu. Oke, ODGJ ya, alkohol yang angkanya juga terus meningkat dan kita seringkali hanya berhenti bagaimana merawatnya, bagaimana keluarga mendukungnya. Tetapi coba kalau kita melihat secara dengan perspektif global, akar masalahnya itu apa sih? Kadang-kadang karena konflik and poverty ya, kemiskinan, karena peperangan ya, dan seterusnya ya. Oke, kemudian tadi kita bincang tentang inequality and status, sebenarnya bagian dari bukti-bukti bahwa ada ketimpangan kesehatan. Harusnya health is human right bagi siapapun yang ada di dunia ini, tetapi evidence-nya masih banyak ketimpangan ini terkait dengan kematian ibu masih berbeda cukup tinggi antara yang di Swedia dan di Afghanistan. Apalagi sekarang ya, satu ibu meninggal dari 8 yang melahirkan, luar biasa besar ya resiko kematian ibu di sana. Sementara di Swedia saldo ibaratnya 17.800, sangat jomplang. Padahal kita tinggal di bumi yang sama, ciptaan Tuhan, kan kita bisa berbeda, sama-sama ciptaan Tuhan. Itu yang sedang dipikirkan ya, dikaji oleh Global Health. Nah, ini evidence yang lain, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya langsung ke sini. Oh, ini masih bukti inequality. Ini bukti adanya shifting tadi ya. Adanya shifting, ada perubahan penyebab kematian. Ini diare sudah melorot tajam ya, menjadi penyebab kematian ya, sudah banyak diatasi, salah satunya dengan rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir ya. Penyakit infeksi sudah banyak menurun. Yang meningkat itu penyakit tidak menular ya, kanker, penyakit karena perilaku,
dan ketidakmampuan mengelola emosi, contohnya ini violence, kekerasan, kemudian ada karena perilaku itu kecelakaan, mana ya? Nih, road traffic accidents ya, meningkat, yang infeksi banyak yang terjun, tapi yang PTM banyak yang meningkat. Kemudian, nah karena itu untuk menyelesaikan masalah kesehatan global perlu tata kelola global, ya, global governance. Apa itu global governance? Ya, interaksi semua mekanisme interaksi dan bentuk-bentuk kerjasama internasional untuk menyelesaikan isu global dalam konteks globalisasi. Jadi perlu diatur, ya, perlu dikelola bagaimana menyelesaikan masalah rokok tadi, karena itu ada kesepakatan global. Tetapi ada negara yang masih belum taat, contohnya Indonesia, begitu ya. Nah, itu perlu ada tekanan-tekanan global juga supaya mentaati, begitu. Ya, ini perlu tata kelola global. Nah, tata kelolanya nanti pendanaannya bagaimana, siapa saja yang terlibat, minggu depan kita bahas lebih detail. Kemudian, nah, tata kelola itu dirumuskan di event-event tertentu, ya, contohnya ini Global and National Health Agenda. Ya, ada kesepakatan global yang menghasilkan rumusan tata kelola penyelesaian masalah kesehatan global. Pernah ada Health for All, pernah ada MDGs, ya. Jadi sebelum MDGs ada Health for All tahun 81 sampai 2000, tahun 2000 sampai 2015 ada MDGs. Teman-teman, 2015 itu kelas berapa ya? Sorry. Halo? Halo? Suara saya masuk nggak ya? Oh ya. Terdengar Ibu. Pendengar ya. Kenal MDGs enggak teman-teman itu? Mengenal? Kalau belum, saya ceritakan sedikit, tapi waktunya nggak cukup ya. Ya, jadi sebelum SDGs itu ada MDGs, Millennium Development Goals, ya. Tujuan pembangunan milenium yang berlaku tahun 2000 sampai 2015. Ada 8 goals. Dengan kemiskinan, kelaparan, pendidikan, kesetaraan gender, kemudian kesehatan ibu, kesehatan anak, penyakit menular itu hanya AIDS, TBC, dan malaria. Kemudian lingkungan itu yang kesehatan itu ada 4 tujuan. Tapi kemudian diperbarui lagi ketika SDGs berakhir, MDGs berakhir, ada SDGs Sustainable Development Goals yang tujuannya lebih banyak, ada 17 tujuan. Targetnya banyak sekali. Teman-teman kalau ingin tahu detailnya bisa masuk di Bappenas mencari buku-buku bagaimana Indonesia ingin mencapai SDGs-nya. Nah, kesehatan itu ada di sini. Good health and well-being, indikatornya banyak sekali, ya. Dan di sini itu ada stunting, itu ada indikator di sini. Ini AKI, AKB, penyakit menular ada di sini. Nah, ini contohnya, contoh targetnya dan indikatornya ini. Ada MMR itu AKI, kemudian ini AKB, kemudian ini AIDS, ini non-communicable disease, ya, PTM. Kalau sebelumnya di MDGs nggak ada PTM. Kemudian ini penggunaan obat-obatan terlarang,
narkotika dan alkohol. Kemudian ini luka ya atau kecelakaan. Di sini akses ke kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi. Kemudian ini tentang jaminan kesehatan, universal health coverage. Kemudian ini kematian dan penyakit dari bahan kimia berbahaya. Ini terkait pencemaran ya. Jadi banyak sekali. Nah, ini kerjasama global. Ada FCTC yang bergerak di bidang pengendalian tembakau. Sudah saya ceritakan tadi. Nah, ini yang penting. Konsep-konsep kunci yang terkait dengan kesehatan global. Nanti teman-teman dengan Bu Erwin membahas tentang determinant of health, termasuk importance of culture to health. Kemudian dengan saya hari ini secara singkat saya singgung measurement of health status. Malah ini sudah teman-teman pelajari di AK ya, sama dasar EPID. Kemudian global burden, ini juga konsep kunci untuk global health. Nanti dibahas Bu Globila. Nah ini dibahas di sini ya, faktor risiko kunci untuk berbagai masalah kesehatan. Kemudian organization and function of health system kita bahas minggu depan. Nah, ini secara singkat membahas determinant of health banyak sekali ya. Cukup lengkap dan sebetulnya teori determinant of health itu banyak sekali. Di sini hanya saya kenalkan satu, nanti silakan teman-teman bahas lebih detail ya, diskusi dengan Bu Erwin ya di SDOH ya, topik 2 minggu ke depan. Kemudian ini juga selain faktor individu dan lingkungan, ini ada stabilitas politik itu mempengaruhi status kesehatan ya. Contohnya saat ini di Afghanistan tentunya banyak sekali orang kesakitan, kematian, baik karena peperangan atau karena keterbatasan fasilitas kesehatan karena akibat peperangan itu. Kemudian civil rights, penurunan kualitas lingkungan, kemudian pertumbuhan penduduk, dan seterusnya. Nah ini yang saya sampaikan tadi bahwa untuk membandingkan status kesehatan antar negara, antar region, untuk membuktikan adanya equality atau inequality, ini adalah ukuran-ukurannya ya. Ada case fatality rate atau cause specific death rate, ada usia harapan hidup, ada AKI, AKB, angka kematian neonatal, dan angka kematian anak. Dan cara-cara menghitungnya semuanya sudah teman pelajari di analisis kependudukan. Silakan di review kembali mata kuliah tersebut baru semester kemarin ya. Ini nanti silakan dibahas dengan Bu Erwin. Ini dengan Bu Globila. Ya, nanti lebih detail. Ini shifting tadi dengan bentuk lain. Nah, yang saya ingin tekankan ini ya. Faktor risiko kunci berbagai macam penyakit. Jadi ada banyak macam penyakit itu yang disebutkan oleh Tobageus. Ya, termasuk yang cukup jauh itu kanker leher rahim. Ya, jadi saya pernah punya mahasiswa meneliti tentang kaitan antara paparan asap rokok dengan kejadian lesi prakanker. Ternyata signifikan hubungannya. Jauh kan ya. Saya pertamanya dia ngajukan judul itu saya nggak percaya. Masa sih jauh sekali loh ini paparan asap rokok ke CA cervix ya, kanker leher rahim. Saya minta bukti jurnalnya. Dia cari ternyata ada. Akhirnya saya persilakan. Kemudian dilakukan penelitian di beberapa puskesmas di Jember dan hasilnya signifikan. Ya, jadi memang penggunaan rokok, paparan asap rokok itu banyak menyebabkan penyakit ya. Termasuk stunting. Ya, termasuk stunting. Ya, itu hasilnya signifikan dari penelitian Mas Bagas Abdillah di Jelbuk ya. Kalau di rumahnya banyak paparan asap rokok,
Kalau bayi yang tinggal di rumah itu, ya bayinya berisiko stunting lebih besar. Kemudian ini, ya sanitasi yang buruk dan akses untuk ke air bersih yang buruk. Ini berkaitan dengan ini ya, diare dan penyakit yang ditularkan melalui air. Nah, kalau low condom use, HIV, dan STI. STI ini macamnya banyak loh. Ada gonore, ada sifilis, ada chlamydia, ada human papillomavirus, dan human papillomavirus ini strain tertentu menjadi pemicu tumbuhnya sel kanker leher rahim. Nah, ini kalau negara tegas ya, kalau ada praktek-praktek prostitusi wajib menggunakan kondom, ya ini bisa mengurangi ini. Ya, bisa mengurangi ini. Kemudian malnutrition. Ya, gizi yang buruk bisa menyebabkan banyak penyakit baik infeksi maupun non-infeksi atau PTM. Jadi overnutrition responsible for cardiovascular disease, cancer, obesity, etc. Kalau kita minim budget, ya negara minim budget, ingin menyelesaikan banyak masalah penyakit, ya mungkin dengan memilih 4 isu strategis ini bisa banyak membantu ya, bisa efektif. Ya. Tetapi untuk menuju tobacco control itu luar biasa sulitnya. Ini yang mungkin ini. Ini mungkin, ini sangat mungkin. Nah, ini juga sulit ya karena perbedaan cara pandang yang masih sangat tajam ya. Walaupun kadang yang nggak mau itu nggak logis ya, nggak menerima program kondom use 100% itu nggak logis cara alasannya. Kalau ini masih ya tidak pro kontra, yang mengundang pro kontra yang cukup tajam tuh ini dua ini, tobacco use sama low condom use, yang ada use-use-nya ini ya. Oke, ini kita bahas minggu depan ya, jadi perlu organisasi dan fungsi sistem kesehatan dan UHC. Nah ini lembaga-lembaga yang bergerak di isu global. Ya, ini ada lembaga-lembaga di bawah PBB, ada UNGA, ada WHO, UNICEF, UNFPA, UNAIDS. Ini yang pernah bekerja sama dengan Complete ya, ngisi acara di Complete ini dengan UNAIDS. UNFPA ini yang concern di isu kependudukan, UNICEF di isu anak. Saat ini FKM sedang bekerja sama dengan Gilead UNER yang dibiayai oleh UNICEF untuk bersama-sama mencegah kematian ibu dan anak di Jember ya. Kalau WHO Anda sudah banyak kenal. UNGA ini embrionya UNFPA ini, UNGA ini ya. Kemudian World Bank and Regional Bank ini banyak bergerak di bidang pendanaan ya. Bidang pendanaan nanti kita bicara tentang funding ya. Kemudian bilateral donor ini lembaga yang membiayai bantuan dari negara tertentu ke negara lain ya, termasuk Indonesia. Ini USAID ini banyak sekali membiayai kegiatan-kegiatan di Indonesia, baik kegiatan kesehatan maupun non kesehatan. Ya, kegiatan penelitian, ya, kegiatan pendidikan juga banyak ya. Saya sering bekerja sama dengan UGM penelitian yang dibiayai USAID ya. Pernah dapat beasiswa mengikuti training juga dari USAID. Ya ini kalau Jepang itu JICA ya pernah membantu Indonesia terutama di Jember ketika ada bencana banjir bandang ya. Oke, ini foundation ya nanti penjelasan detailnya ada di minggu depan. Ini logo-logonya. Mungkin teman-teman ada yang sudah kenal, ini ada GAIN ya. Ada kakak kelas Anda dulu yang lomba apa itu ya? Media yang diselenggarakan oleh GAIN ini untuk isu gizi. GAIN ini untuk isu gizi. Global Fund ini pembiayaan program TB dan HIV ya, Global Fund.
teman-teman bisa berselancar ini nanti mengetahui lebih dalam masing-masing. Nah, biasanya mereka itu kalau rekrut staff ya, itu kadang-kadang itu syaratnya pendidikannya S1 Kesmas begitu ya. Jadi saya dulu itu pernah kepingin gitu ya, bekerja di lembaga-lembaga global ini ya. Waktu masih muda menurut saya itu keren begitu. Ya pernah tapi tidak langsung ya, tidak di lembaganya langsung, tapi di lembaga yang dibiayai oleh lembaga-lembaga ini. Begitulah teman-teman, saya rasa pertemuan hari ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak terlewat. Dan kalau ada pertanyaan boleh chat WA ke saya atau kita diskusi minggu depan. Ya, mohon maaf kesempatan bertanyanya tidak ada lagi karena waktunya sudah lewat 2 menit. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ada yang